Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini atau video kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang tugas kita, yaitu ada dua materi yang kita bahas di dalamnya, yaitu yang pertama ada paradigma penelitian dan yang kedua ada landasan filosofis dari penelitian kualitatif. Langsung saja ke inti pembahasan kita. Yang pertama yaitu tentang materi paradigma penelitian. Jadi saudara-saudara sekalian, perlu diketahui bahwasannya ada 4 paradigma penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan dalam suatu metode penelitian. Yang pertama ada paradigma positivistik atau post positivistik. Yang kedua ada paradigma konstruktif. Yang ketiga ada paradigma transformatif. Yang keempat ada paradigma pragmatis. Langsung saja yang pertama yaitu paradigma post positivistik atau paradigma positivistik. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwasannya paradigma positivistik ini atau post positivistik ini merupakan paradigma yang menggunakan pengukuran atau angka-angka di dalam penelitiannya, atau biasa kita sebut dengan penelitian kuantitatif. Jadi karena dia bersifat angka atau pengukuran, jadi itu menggunakan skala-skala di dalamnya. Terdapat 4 skala dalam penelitian atau paradigma post positivistik ini. Yang pertama ada skala nominal, yang kedua ada skala ordinal, yang ketiga ada skala rasio, skala interval, yang keempat ada skala rasio. Kita masuk ke dalam skala bersifat nominal. Skala nominal itu ciri khasnya skala yang menunjukkan bilangan bulat atau bilangan angka di dalamnya. Sebagai contoh, berapa banyak jumlah pekerjaan sebagai petani dalam suatu masyarakat tertentu, atau berapa banyak jumlah yang menjadi guru dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada skala bersifat ordinal. Skala bersifat ordinal ini merupakan skala yang menunjukkan hasil dari ranking. Misalnya berapa banyak jumlah penduduk terbanyak di dunia ini, itu berdasarkan dengan ranking. Yang pertama ada Cina, yang kedua ada Amerika, yang ketiga ada India, dan yang keempat ada Indonesia. Kemudian yang ketiga skala bersifat interval. Skala bersifat interval ini merupakan data hasil tes dari suatu kalangan tertentu. Misalnya ada tes tentang DLPT atau tes tentang TOEFL dan lain sebagainya. Yang dimana dalam skala bersifat interval ini angka 0 itu belum tentu menunjukkan nihil, yang dimana seseorang yang menunjukkan angka 0 itu belum tentu dia tidak paham atau tidak tahu menahu tentang apa yang dites tersebut. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu skala bersifat rasio. Skala bersifat rasio ini merupakan skala hasil pengukuran atau matriks dari alat ukur. Misalnya tinggi dijabarkan dengan sentimeter, meter, milimeter. Kemudian suhu dijabarkan dengan Fahrenheit, terus Kelvin dan Celsius. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu paradigma konstruktivitis, yaitu merupakan paradigma penelitian yang dimana bersifat grounded atau membumi. Ini secara tidak langsung merupakan metode penelitian kualitatif, yang dimana ciri khasnya itu dalam hasil penelitian itu digambarkan dengan kalimat-kalimat. Kenapa dia disebut grounded atau membumi? Dia itu karena paradigma ini dia mendapatkan hasil dari suatu penelitian itu, dia langsung turun ke lapangan untuk meneliti atau menjabarkan langsung dengan keadaan sekitarnya. Jadi apa yang dia lihat itu dideskripsikan melalui kalimat atau kata-kata. Kemudian yang ketiga paradigma transformatif. Paradigma transformatif merupakan paradigma penelitian yang dimana memilih antara
mengambil salah satu dari metode penelitian kualitatif atau metode penelitian kuantitatif, yang dimana dia mengambil salah satunya. Kemudian yang terakhir itu paradigma penelitian pragmatis. Paradigma penelitian pragmatis merupakan paradigma penelitian yang dimana dia menggabungkan atau mencampurkan antara paradigma penelitian positivistik dengan paradigma penelitian konstruktif, atau yang kita sebut dengan penelitian kualitatif dan juga kuantitatif, yang dimana penelitian dari hasil penelitian tersebut dia dijabarkan bisa melalui angka maupun kalimat. Dia mendapatkan sesuatu atau mendapatkan data tersebut, kemudian dia mencampurkan antara kedua penelitian tersebut, yang dimana paradigma pragmatis ini yang biasa kita kenal dengan metode penelitian campuran. Lanjut kita membahas materi kedua, yaitu filsafat metode penelitian. Ada 4. Yang pertama dulu kita bahas yaitu filsafat positivisme atau yang disebut positivisme. Lanjut kita bahas bagaimana pandangan positivisme itu memandang segala sesuatu. Yang pertama, positivisme itu memandang segala sesuatu harus dapat diamati oleh panca indera itu sendiri, atau data itu harus benar-benar segala sesuatu itu harus dapat dilihat atau dapat dirasakan atau dapat diamati atau observable. Lalu yang kedua, penelitian kualitatif itu mendapatkan data itu melalui pengukuran, sehingga kualitatif itu juga bersifat measurable karena dia meneliti dengan melakukan pengukuran menggunakan instrumen. Selanjutnya yang ketiga, pandangan kuantitatif itu terhadap fenomena, bahwa segala sesuatu gejala itu ada karena ada penyebabnya, sebab akibat, yang dimana sehingga yang diteliti dalam metode kuantitatif itu adalah gejala yang bersifat real atau sebab akibat. Oleh karena itu, judul-judul dari penelitian kuantitatif itu bisa secara implisit menggunakan kata pengaruh, atau secara implisit yang menunjukkan segala sesuatu itu bahwa penelitian itu adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya. Kemudian yang keempat, positivisme itu memandang suatu penelitian itu harus secara objektif. Oleh karena itu, dalam mengumpulkan suatu peneliti itu kalau bisa tidak berinteraksi dengan responden atau tidak memerlukan sampel yang jumlahnya banyak, karena hasilnya itu objektif. Maka dari itu dia dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Kemudian yang kelima, positivisme itu memandang gejala itu bisa diklarifikasikan ke dalam variabel-variabel tertentu. Ada variabel yang diteliti di dalamnya, paling tidak nanti ada variabel independen maupun dependen di dalamnya. Kemudian yang kedua, ada filsafat interpretif. Filsafat interpretif itu memandang bahwa sesuatu gejala itu ada dan banyak yang tidak dapat diamati tapi dapat dirasakan, sehingga wilayah dari interpretif itu meneliti sesuatu tidak dapat diamati, seperti meneliti tentang perasaan maupun meneliti tentang makna. Apa yang diamati itu berbeda gitu. Bahwa tidak semua gejala itu juga tidak dapat diukur tapi dapat diceritakan. Oleh karena itu, melalui penelitian interpretif, peneliti itu dapat melakukan eksplorasi, kemudian dapat memberikan narasi atas apa yang ditemukan.
Kemudian yang ketiga, pandangan interpretif bahwa segala gejala itu terjadi atas sebab akibat, atau gejala itu hubungannya saling mempengaruhi, seperti ceritanya antara suami dan istri, antara suami yang sayang makin sayang, istri makin sayang, begitu juga sebaliknya. Penelitian intuitif ini juga bersifat eksploratif, sehingga peneliti itu berinteraksi dengan informannya. Karena terjadi interaksi antara peneliti dengan informan, maka terjadi subjektivitas di dalamnya. Tiga, ada filsafat penelitian pragmatis, yang dimana filsafat penelitian pragmatis ini hampir sama dengan paradigma tadi, yang dimana dia menggabungkan kedua filsafat tadi, antara kualitatif dengan kuantitatif. Yang terakhir dan sekaligus penutup dari materi ini yaitu adalah filsafat critical social science, yang dimana bedanya antara filsafat sebelumnya, yang dimana critical social science ini dia lebih mengedepankan dari menyelesaikan suatu masalah yang ada pada objek kajian yang ditelitinya. Otomatis jika ada permasalahan atas objek kajian yang dia teliti, misalnya dalam suatu masyarakat yang dia teliti, maka otomatis dia turun langsung ke dalam masyarakat, kemudian dia ikut membantu untuk menyelesaikan dari permasalahan yang diterima oleh masyarakat tertentu. Jadi cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang dapat saya berikan dalam video ini, karena saya masih dalam proses belajar. Maka dari itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.